Salam Elohim, salam Elohim, salam Elohim. Bapak Yahweh, Yesua, Hamasya Elohim, Bagane Mandahagu, dan salam Elohim buat Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Panitia Nugrahanto, dan juga salam Elohim buat mempelai ilahi yang cantik, elok mempesona, Bunda Fei Hamdani, beserta dengan para saksi sorga, bintang-bintang Bapak Yahweh, dan para malaikat-malaikat sorga, beserta bucan-bucan bagan-bagan pasukan 77 sorga Intigada, dan para penonton di live streaming kami. Selamat pagi, selamat bergabung. Kita bersyukur lagi pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul pada Zoom di pagi hari ini sebelum kita mengawali aktivitas pagi kita. Mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Kita mau masuk dalam renungan pagi, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk renungan pagi ini akan dipimpin oleh Bagan Monro Aritonang. Silakan, Pak Monro. Terima kasih Bu Chan Rosalinda atas kesempatan dan waktu yang diberikan bagi saya. Salam Elohim bagi kita semuanya, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming YouTube Pasukan 77 Surgawi Intigada. Baiklah, sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan, kita mencari hadirat-Nya, kita bersyukur pada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita. Angkat suatu pujian buat Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tangkap lagi dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Maha besar Allah Bapa di surga, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim, yang kami kenal, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih, ya Aba, ya Bapa, di hari ini, atas kasih dan anugerah-Mu. Karena berkat kemurahan-Mu, Tuhan, kami boleh ada, kami boleh bernapas, Tuhan, hingga pada saat ini, semua karena berkat kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu, Tuhan, yang begitu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, ya Aba, ya Bapa. Inilah kami, Tuhan, pasukan 77 surgawi, Intigada, Tuhan, sedang melangsungkan ibadah Jum, Tuhan. Walaupun Tuhan melalui Zoom, melalui udara, Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami Tuhan, mengambil alih Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu yang beracara, yang mengambil alih seluruhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan terlebih dahulu Tuhan. Ampuni kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, agar apa yang kami lakukan boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Terlebih Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan, secara khusus Tuhan, hamba ini Tuhan, hamba yang bodoh, tidak tahu apa-apa, yang buta tuli telanjang Tuhan, tapi Engkau yang Tuhan, Roh Kudus yang memampukan Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, biar apa yang hamba ucapkan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang berkata-kata Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap Tuhan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi renungan pagi hari ini. Saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berikanlah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan sekuat yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empuh kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari sungguh luar biasa, ya Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Rasul Petrus bagi jemaat yang ada di Pontus dan Galatia dan Asia Kecil dan di Batania. Rasul Petrus sudah jauh-jauh dari dulu telah menyampaikan bagi jemaat yang ada di sana, dan firman Tuhan ini disampaikan bagi kita semua
baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan sesuatu sudah dekat. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, suatu keadaan akhir dari segalanya. Suatu keadaan akhir dari segalanya. Bisa itu diartikan sebagai akhir dari hidup kita atau juga akhir dari sebuah zaman. Ini Rasul Petrus telah menyampaikannya dari dahulu, sejak dahulu, bahwa akhir zaman sudah dekat. Rasul Petrus memberikan kita suatu trik atau tips untuk menghadapi keadaan dan akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katanya di sini, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, untuk menghadapi keadaan zaman ini, keadaan akhir zaman ini, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu sendiri. Kemampuan untuk menahan atau mengekang dan menjaga diri sendiri dari dosa agar tidak diperbudak oleh dosa. Penguasaan diri ini kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran kita, kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Dengan penguasaan diri ini, kita sendiri membuat kita mampu berpikir lebih tenang dan bertindak lebih hati-hati. Di sini Bapak Ibu yang pertama yang Petrus kasih firman Tuhan untuk menghadapi situasi akhir zaman ini, kita perlu menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, agar kita mampu untuk menghadapi situasi ini, Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, jadilah tenang. Kata tenang itu adalah kebutuhan semua orang, ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tanpa ketenangan, kita tidak mampu menghadapi hidup ini dengan baik. Kita memerlukan ketenangan untuk menghadapi situasi saat ini, di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Seperti contoh, ya Bapak Ibu, pada COVID-19 yang lalu, membuat semua orang merasa takut, tidak ada ketenangan pada masa itu, Bapak Ibu, yang membuat orang membentengi dirinya dengan mengambil suatu keputusan untuk membentengi dirinya karena ketakutan yang ditebarkan oleh si iblis dengan mengambil suatu tindakan yaitu membentengi dirinya. Mereka tidak percaya akan kekuatan Allah. Karena COVID yang sebenarnya tidak ada, itu hanyalah tipu-tipu si iblis agar manusia, agar orang-orang masuk dalam programnya, yaitu enam-enam itu ya Bapak Ibu. Itu tidak tenang karena ketakutan. Maka orang-orang itu mengambil tindakan untuk membentengi dirinya. Mereka tidak percaya oleh kekuatan Tuhan.
Maka dari itu, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah dipilih Tuhan, mari kita tenang untuk menghadapi situasi-situasi zaman ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baiklah kita menghadapinya dengan tenang, agar kita dapat berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata, jadilah kita tenang untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Dalam Yesaya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang dalam artian Bapak Ibu, ketika kita tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang terjadi, tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, biarlah kita untuk menghadapi suatu situasi yang sulit ini, kita tenang dan percaya kepada Tuhan, agar kita diberikan kekuatan. Dan yang ketiga, yang Rasul Petrus berikan ya trik untuk menghadapi situasi zaman ini, yaitu berdoa. Berdoa ini adalah Bapak Ibu hal yang sangat penting untuk kita lakukan di akhir zaman ini, ya Bapak Ibu. Sebab doa adalah bagaimana kita membangun hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Hanya dengan berdoa kita boleh membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita mendapat kekuatan dan kuasa untuk menghadapi akhir zaman ini. Hendaklah kita setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa kita dengan permohonan yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah menguasai diri kita, kita sudah tenang menghadapi situasi-situasi akhir zaman ini, pastilah kita dapat berdoa kepada Tuhan. Agar Tuhan berikan kita kekuatan. Itulah 3 hal yang diberikan Rasul Petrus bagi jemaat pada waktu itu dan pada kita pada saat ini untuk menghadapi situasi zaman ini. Baiklah kita menjadi kita menguasai diri kita, kita menjadi tenang agar kita dapat berdoa. Ayat ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Ya ini Bapak Ibu ya, yang paling terutama, yang paling penting ya Bapak Ibu, yaitu kasih. Tanpa kasih, semua adalah sia-sia Bapak Ibu. Kalau kita berbicara kasih ini, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, tidak pernah habis-habisnya Bapak Ibu ya. Karena isi dari semua kitab suci kita ini, yaitu Alkitab, adalah kasih.
Makanya di sini dibilang firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Kasih menutupi banyak dosa. Kasih orang-orang percaya yaitu mengasihi sesamanya manusia lebih dari dirinya sendiri. Itulah kasih orang-orang percaya. Yang menjadi teladan kita yaitu Yesus Kristus, yang mengaplikasikan kasih itu dengan sempurna, dengan kasih yang sejati. Dia rela memberikan nyawanya, memberikan dirinya, disalibkan, dihina, dicaci. Kita tahu semua itu tidak adalah kesalahan Tuhan kita. Tapi dia rela, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kasih dalam nama Tuhan, dia rela memberikan nyawanya, memberikan dirinya bagi kita, agar kita diselamatkan. Itulah kasih yang ditunjukkan Yesus Kristus kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Baiklah kita, semua yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming ini, hendaklah kasih itu ada dalam hidup kita. Kita mengasihi, tidak pura-pura. Kita mengasihi orang karena kita tidak mengambil keuntungan dari orang itu. Hendaklah kasih itu sempurna. Hendaklah kasih itu ada pada kita, Bapak Ibu, seperti yang Tuhan berikan bagi kita. Di ayat 9 di sini berkata, berikanlah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Inilah aplikasi dari kasih itu ya Bapak Ibu. Ketika kita berikan tumpangan kepada orang lain, jangan kita bersungut-sungut. Ya Bapak Ibu, inilah aplikasi dari kasih terhadap sesama ya Bapak Ibu. Ayat 10 di sini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus ada orang yang berbicara, baik ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kita sebagai orang percaya yang diberikan Tuhan karunia-karunia kepada kita, baiklah kita melakukannya sesuai dengan kasih. Ya Bapak Ibu, kita semua di sini berbeda-beda karunia-karunia yang diberikan Tuhan. Hendaklah karunia-karunia yang diberikan Tuhan itu bagi kita salurkan kepada orang yang lain penuh dengan kasih. Ayat 11 di sini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan dan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melayani orang sesama kita, baiklah kita menyampaikannya dengan firman Allah, melakukannya dengan baik, dengan kasih, dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan Allah kepada kita.
Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita melakukan yang baik, sesama kita, melakukan kasih, tanpa tidak sungut-sungut, menolong orang lain, tanpa meminta keuntungan dari mereka, dari orang lain. Kalau kita melakukan itu semua dengan kasih, itu semua karena kita Allah dimuliakan dari segala apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Karena Allah, karena dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yang menjadi kesimpulan dalam firman Tuhan ini, untuk menghadapi situasi-situasi zaman ini, hendaklah kita menguasai diri kita, kita menjadi tenang, dan agar kita dapat berdoa. Dan paling utama ya Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, hendaklah kita mempunyai kasih. Baiklah Bapak Ibu, sampai sini firman Tuhan yang dapat saya bawakan. Biarlah lebih lagi Roh Kudus yang mengartikannya, memberikan kita hikmat lebih lagi ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita mau tutup renungan pagi ini. Kita angkat suatu pujian buat Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, buat renungan pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami renungkan boleh kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hendaklah kasih itu Tuhan ada pada kami. Biarlah kami Tuhan menguasai diri kami. Biarlah kami Tuhan menjadi tenang agar kami Tuhan dapat berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan. Biarlah itu Tuhan semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan
berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan belum sempurna Tuhan. Tapi kami mau menyempurnakannya Tuhan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai sini renungan pagi kita Bapak Ibu. Shalom, shalom, shalom Elohim. Selamat Halo, terima kasih Pak Yabes. Terima kasih, Mbak Yani. Sampai Shalom malam, semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu.